Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anak-anak, tanggal 17 Agustus 2021 kemarin, kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, untuk kesempatan ini, kita akan belajar IPS tema 2, subtema 1, dengan materi makna proklamasi kemerdekaan serta penerapannya. Sudah siap belajar kan? Anak-anak, kalian tentu tahu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Ya, benar. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dicapai melalui proses perjuangan yang panjang. Proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia menjadi negara yang bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Bahkan, setelah proklamasi bangsa Indonesia harus kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Bahkan sampai sekarang, Indonesia masih harus berjuang untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari penjajahan. Indonesia telah berdaulat penuh, bebas, merdeka membangun negaranya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, tentu banyak peristiwa yang terjadi. Anak-anak, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Setelah Indonesia mengetahui kekalahan bangsa Jepang, para pemuda kemudian membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan. Setelah berdiskusi dengan para pemuda, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pada tengah malam, rombongan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sampai di Jakarta dan segera menyusun naskah teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, di mana beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat penting peranannya dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sakti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Muhammad Ibnu Sayyidi Malik. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlangsung singkat. Acara Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Acara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi menjadi titik balik bagi kehidupan bangsa Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia tidak lagi tindakan melawan penjajah, tetapi mempertahankan kemerdekaan yang telah direbut melalui perjuangan. Meski berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berikut makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Segala tumpah darah terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Peristiwa ini bukan akhir perjuangan, tetapi menjadi awal perjuangan Indonesia dalam membangun negeri yang merdeka dari penjajahan. Yang kedua, lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menandai kelahiran bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kelahiran bangsa Indonesia bukan merupakan sesuatu yang kebetulan. Adanya persamaan nasib dan kesadaran sebagai bangsa terjajah menjadikan bangsa Indonesia bersatu dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Yang ketiga, yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Indonesia ditindas, sumber daya alam dikuras untuk kepentingan penjajah. Rakyat hidup dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka dan bebas menentukan sikap kepada dunia. Tidak ada lagi negara manapun di dunia yang bisa mengintervensi Indonesia. Dalam bersikap, Indonesia lebih mementingkan perdamaian dan menentang penjajahan. Misalnya, Indonesia menjadi penggagas Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia aktif dalam pembentukan gerakan non-blok ketika terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembacaan teks proklamasi menjadi pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menjadi negara merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure. Pengakuan de jure yaitu pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Yang kelima, yaitu bukti bahwa Indonesia bangsa mandiri. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia diberikan janji kemerdekaan. Akan tetapi, para pemuda ingin proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Oleh karena itu, pemuda memaksa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa intervensi Jepang. Para pemuda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Kemerdekaan yang diraih merupakan usaha dan kerja keras bangsa Indonesia.
bukan hadiah bangsa asing. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Peristiwa proklamasi juga menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan berbagai makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan makna proklamasi dapat dilakukan dengan mengisi kemerdekaan dengan sikap-sikap yang positif. Misalnya, belajar dengan rajin, menjaga persatuan, dan melestarikan kebudayaan. Makna proklamasi dapat diterapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan yaitu Apriani Rahayu dan Grecia Poli. Mereka meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Selain mendapat medali emas, mereka mencatat sejarah ganda putri pertama Indonesia yang meraih emas. Dan tentu banyak hadiah yang mereka peroleh. Keberhasilan mereka ini tentu dengan usaha yang sangat keras. Mereka dari kecil hingga saat ini berlatih keras untuk mendapatkan prestasi. Bagaimana dengan kalian? Tentu kalian punya bakat, minat yang perlu dikembangkan, dan punya cita-cita yang ingin dicapai. Maka, usaha yang keras, belajar yang rajin, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Oke? Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan serta penerapannya. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan serta pahlawan yang sudah berjuang keras untuk kalian tetap semangat belajar seperti para pahlawan yang sudah berjuang keras untuk tidak kenal putus asa memerdekakan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum dan tetap belajar tidak kenal putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.